Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam guru hebat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan jurnal pembelajaran sebagai bentuk aksi nyata topik 1 PMM, Prinsip Pengajaran dan Asesmen. Aksi nyata ini saya susun sebagai pemenuhan tugas PPG Guru Tertentu tahun 2024. Semoga berkenan. Baik, sebelum memulai pemaparan aksi nyata ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rustini, nomor UKG 2015 00856273 dengan NUPTK 2063 758660300053 adalah mahasiswa perguruan tinggi PPG dari Universitas Negeri Jakarta dengan induk mahasiswa 2016240002 dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Rekan-rekan guru hebat, pada aksi nyata ini berisi beberapa materi yang berkaitan dengan topik 1 PMM, yaitu pembelajaran Understanding by Design atau disingkat UBD, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran dengan pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL, pembelajaran berbasis Culturally Responsive Teaching atau CRT, kemudian juga rancangan modul ajar berdiferensiasi karya yang saya rancang, dan terakhir adalah umpan balik dari rekan sejawat dan peserta didik. Mari kita memasuki subpokok bahasan 1, yaitu Understanding by Design, disingkat dengan UBD. Understanding by Design merupakan sebuah desain untuk sebuah pemahaman secara mendalam dengan alur yang disebut dengan background design atau desain mundur yang bertujuan untuk mengingatkan tugas yang harus diselesaikan agar guru dapat merencanakan kegiatan untuk mencapainya atau bisa disebut dengan pelatihan terencana. Ada 3 alur dalam UBD, yaitu menentukan tujuan pembelajaran, menentukan asesmen, dan juga menentukan kegiatan pembelajaran. Beberapa istilah penting UBD. Yang pertama adalah backward design, yaitu merancang pembelajaran berdasarkan pengalaman sebelumnya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Menentukan tujuan khusus agar pembelajaran dapat diserap dan dipahami oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman mereka. Yang ketiga adalah penilaian otentik dengan menggunakan asesmen yang relevan dan kontekstual untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran berbasis pertanyaan untuk mendorong siswa menggali pemahaman dan pembelajaran. Yang kelima adalah pemahaman mendalam, yaitu menekankan pada pemahaman konsep yang bukan hanya sekedar memahami materi saja. Dan rekan-rekan, inilah hasil telaah Understanding by Design yang saya rancang. Rekan-rekan, kita masuk ke dalam konsep kedua, yaitu prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Prinsip pembelajaran ini telah banyak diterapkan oleh sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Mengapa sih harus diferensiasi? Ya, dengan menyediakan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mengurangi kesenjangan belajar antara murid dengan kemampuan yang berbeda. Menurut Freyer, pembelajaran berdiferensiasi terbagi ke dalam 4 kelompok, yaitu definisi, ciri dan karakteristik, contoh yang termasuk diferensiasi dan yang bukan termasuk diferensiasi. Dan silahkan bisa disimak oleh rekan-rekan hebat untuk penjelasannya. Menurut konten yang saya baca, ada 3 jenis diferensiasi yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran.
yaitu diferensiasi konten dengan menggunakan berbagai sumber belajar. 2. Diferensiasi proses, yaitu pembagian proses pembelajaran sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk, yaitu pembagian tugas atau asesmen akhir kepada peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Rekan-rekan, inilah hasil telaah elaborasi pemahaman merancang pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya rancang, yang meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, tentang apa yang saya ketahui sebelumnya, tentang apa yang ingin saya pelajari, bagaimana proses saya bisa mempelajarinya, dan apa yang saya dapatkan sebagai hasilnya. Selamat menyimak. Rekan-rekan, kita memasuki konsep yang ketiga, yaitu Teaching at the Right Level atau disingkat dengan TARL. Apa yang dimaksud dengan TARL adalah pendekatan pembelajaran yang berdasarkan tingkat pencapaian peserta didik. Pada pendekatan TARL ini, strategi dan pembelajaran akan dirancang sesuai dengan tingkat capaian peserta didik yang berbeda-beda. Pendekatan TARL memberikan pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Hal tersebut dilakukan dengan cara menyesuaikan konten pembelajaran, metode pengajaran, dan tingkat kesulitan peserta didik berdasarkan kemampuan mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Beberapa kelebihan pendekatan TARL. Yang pertama, TARL bisa mengakomodasi perbedaan-perbedaan peserta didik. Setiap peserta didik tentunya memiliki kemampuan yang berbeda dalam hal kecepatan, gaya belajar, maupun latar belakang pengetahuan. Kedua, TARL meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dan yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih efektif dengan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. TARL juga meningkatkan keaktifan peserta didik. Pendekatan TARL menjadikan peserta didik lebih aktif dan pembelajaran berpusat kepada murid sehingga meningkatkan kognitif peserta didik. Dan yang kelima, TARL meningkatkan hasil belajar peserta didik. Ini dapat membantu peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran dengan lebih baik. Hal ini terjadi karena peserta didik belajar sesuai dengan kemampuan. Bapak dan Ibu guru hebat, kita memasuki konsep pendekatan yang keempat, yaitu Culturally Responsive Teaching atau disingkat CRT. CRT atau CRT adalah pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan dimensi kebudayaan peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Pendekatan ini mengintegrasikan kebiasaan karakteristik, pengalaman, dan perspektif peserta didik sebagai alat untuk pembelajaran yang lebih baik. Guru dalam CRT perlu menggunakan keterampilan kesadaran multikultural yang kritis. Kesadaran ini menjadi sentral ketika guru harus berinteraksi dengan peserta didik dari budaya lain. Maka dari itu, kesadaran multikultural ini dapat membantu guru memiliki keterampilan interpersonal yang baik dan membantu guru untuk lebih efektif menantang stereotip dan prasangka. Ini adalah paparan menurut Essif dan Orozco pada bukunya di tahun 2014. Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CRT atau CRT menurut Gay. Yang pertama adalah identitas diri peserta didik. Yang kedua, pemahaman budaya, yaitu peserta didik mengkonstruksikan pemahaman budaya dengan ilmu pengetahuan baru dari berbagai sumber. Ketiga, kolaborasi. Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk membahas konsep dan perspektif budaya. Langkah keempat adalah berpikir kritis untuk refleksi. Yang kelima adalah konstruksi transformatif, yaitu peserta didik menyajikan pemahaman peserta melalui sebuah proyek. Setelah membaca dan memahami 4 konsep pembelajaran
di pengajaran dan asesmen topik 1 PMM ini, tibalah saatnya saya memaparkan tentang modul ajar berdiferensiasi yang saya rancang. Modul ini berjudul Upcycling Used Material atau siklus atau bagaimana cara menciptakan barang-barang atau produk dari daur ulang. Kali ini subpokok bahasan yang ingin saya sampaikan adalah tentang discount store atau bagaimana cara menghitung discount. Di informasi modul adalah nama penyusun, saya sendiri, kemudian dari instansi tempat saya bertugas adalah SMP Negeri 19 Kota Bandung, jenjang SMP fase D tingkat 9. Alokasi waktu yang digunakan adalah 1 kali pertemuan atau 2 kali 40 menit di tahun ajaran 2024-2025. Untuk selebihnya mulai dari analisis hasil belajar, kesiapan, minat dan profil belajar siswa pada modul ini bisa Bapak dan Ibu simak berikut ini. Semoga berkenan. Hi friends, welcome to my channel, and in this video we will discuss about one of the important retail format, that is discount store. Many retailers use different methods to attract customers. Because of this reason, different formats of retail were introduced. So today we will learn about the discount stores. So what are discount stores? Discount stores are the category of retail stores where the retailer sells the merchandise at the discounted prices. Most of the discount stores are like departmental stores where they will sell a variety of products, but the major difference is that discount stores sell merchandise at a good discounts. Examples for the discount stores are Brand Factory, which sells a discounted apparel products of various brands under one single roof. The second example for discount store is Vishal Mega Mart. Vishal Mega Mart is a compact retail store wherein they will sell apparel and general merchandise goods at a very discounted price. The discount store retailers buy the products in huge quantities from the manufacturer to get a massive discounts. So now let us see what are the features of discount stores. The discount stores sell variety of products by keeping their prices low and increasing the volumes in sales. Also, in most of the discounted stores, the customer service levels will be low. Here, the product will be displayed on the shelves and a proper signage will be displayed on them so that the customer will find it easy to shop for himself. Also, the discounted stores are in huge size as the store will have a wide range of products, so the store are usually big in space.
So friends, finally we will understand what are the advantages and disadvantages of the discount store. Here we have two advantages. The first advantage is that it is profitable business for both buyer and the seller. That is, the seller will be able to sell the merchandise in huge quantities, and also the buyer will be getting huge discounts on the products. So the second advantage is that the customer will be getting a wide range of products at one single roof. So now coming to the disadvantages. Products sold in a discount stores are usually of cheap quality, and also you will not find a fashionable products, and clothes sold in these stores are usually of low quality and old fashioned. And the next disadvantage is that in these type of stores there will be no proper customer service available. So friends, this is all about the discount store. So if you like the video, then please hit the like button and please subscribe to my channel to get such more updates in the future. Thanks for watching. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat yang bisa saya paparkan sebagai pemenuhan tugas PPG Guru Tertentu tahun 2024. Saya Rustini mengucapkan terima kasih atas atensi dan segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.